Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang dimana di dalamnya membahas tentang saham. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Rahayu dengan nomor NIM 202000800229 akan menjelaskan materi tentang return and risk dari aktiva tunggal. Secara garis besar, return dan resiko adalah dua hal yang selalu menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. Return dan risk memiliki hubungan yang negatif atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Semakin besar return yang ingin diraih, maka akan semakin besar pula resiko yang akan ditanggung. Pertimbangan yang matang akan return dan risk mengharuskan setiap investor untuk memahami instrumen investasi yang akan dipilih dengan baik. Return seperti apa yang diinginkan, jenis dan sifat investasi, termin atau berapa lama investor hendak memiliki investasi tersebut, mempengaruhi metode penilaian dan analisa beserta risiko yang akan mengikuti investasi tersebut. Risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari meskipun segala persiapan dan perhitungan telah dilakukan dengan matang. Brigham dan Houston pada 2008 menyatakan bahwa setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebab munculnya resiko, yaitu yang pertama, besarnya investasi, yang kedua, penanaman kembali cash flow, yang ketiga, penyimpangan cash flow. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut harus dipahami dan dikelola oleh masing-masing investor demi menekan risiko seminimal mungkin. Ketiga faktor di atas adalah faktor yang bersifat eksternal. Faktor berikutnya yang layak diperhatikan adalah faktor internal seperti persepsi dan karakteristik investor dalam mengambil risiko yang juga dapat mempengaruhi keputusan akhir investasi. Setidaknya ada 3 karakteristik investor, yaitu yang pertama, risk averse, yang kedua, risk neutral, dan yang ketiga, risk enthusiast. Masing-masing karakter tersebut akan turut mempengaruhi pilihan investasi yang akan diambil. Investor yang bertipe risk averse tidak mempunyai resiko sehingga mereka cenderung menuntut return yang sangat tinggi ketika harus membeli investasi dengan risiko tinggi. Menurut Brigham dan Houston, sebagian besar investor memiliki karakteristik risk averse. Hasil yang optimal dari investasi yang dilakukan akan semakin besar kemungkinan tercapainya jika setidaknya persiapan berupa analisa-analisa pada bab ini dilakukan dengan baik. Proses analisa tidak hanya dilakukan pada awal memulai melakukan investasi saja, akan tetapi selama investasi tersebut berlangsung. Hal ini karena situasi dan kondisi usaha atau bisnis bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Investor yang jeli akan selalu membuat analisa return and risk atas investasinya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi investasinya secara berkala. Return memiliki setidaknya 2 komponen, yaitu yang pertama ada yield, yang kedua ada capital gain atau loss. Yield merupakan komponen dalam investasi berupa arus kas yang dibayarkan secara periodik, yang besarnya telah diketahui sebelumnya. Sedangkan capital gain or loss adalah selisih dari nilai harga investasi saat ini relatif terhadap nilai harga investasi pada periode sebelumnya. Return terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama ada realized return atau return yang terrealisasi, dan yang kedua ada expected return atau return yang diharapkan. Pada realized return atau return yang terrealisasi, terdapat beberapa cara. Yang pertama ada total return, kemudian terdapat relative return, cumulative return, dan yang terakhir adalah adjusted return. Kemudian jenis return yang kedua adalah expected return atau return yang diharapkan. Pada expected return dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada expected return berdasarkan probabilitas dan yang kedua ada expected return berdasarkan data return lampau. Kemudian kita akan masuk ke materi risiko yang di sini dapat dijabarkan. Risiko bisa dimaknai sebagai kemungkinan sesuatu yang tidak menyenangkan, merugikan atau berbahaya akan terjadi. Menurut Brigham dan Houston pada 2003, risiko atas sebuah aset dapat diukur melalui 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara terpisah atau stand-alone, atau cara yang kedua, yaitu dengan menggabungkan dalam suatu portofolio. Pada bab ini, kita hanya akan membahas stand-alone risk atau resiko yang dapat terjadi pada saat seorang investor hanya memiliki suatu aset aktiva saja. Risiko atas suatu investasi dapat ditimbulkan oleh berbagai macam faktor, yaitu yang pertama ada risiko atas nilai tukar, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga risiko pasar, yang keempat risiko inflasi,
Yang kelima, risiko suku bunga. Yang keenam, risiko bisnis. Dan yang terakhir adalah risiko karena faktor negara atau country risk. Ada berbagai cara untuk menghitung risiko, yaitu yang pertama, risiko berdasarkan probabilitas. Risiko yang berdasarkan probabilitas berusaha mengukur pengembalian dengan bantuan probabilitas. Investor biasanya menggunakan varians atau standar deviasi untuk melakukan penilaian ini. Kemudian cara yang kedua merupakan risiko berdasarkan data lampau. Risiko berdasarkan data lampau atau ex post data dihitung dengan rumus yang tertera, yaitu menggunakan data-data yang sebelumnya telah ada. Mungkin cukup sekian pembahasan materi pada bab keempat. Sampai jumpa di bab-bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.